Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan hanya untuk Anda. Untuk itu bersama saya Isa Marsha, inilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, kebutuhan internet masyarakat Indonesia kini mulai memasuki era 4G. Dengan jaringan 4G, akses internet lebih cepat dan stabil. Namun karena masih terbatas, diharapkan perangkat jaringan 4G bisa secepatnya diperbanyak. Dulu rakyat Indonesia sudah cukup puas dengan kehadiran teknologi 3G. Tapi karena kapasitas yang ditawarkan 3G tidak lagi mencukupi kebutuhan internet di Indonesia. Untuk memenuhinya, kini beberapa operator seluler sudah mulai memperkenalkan teknologi 4G Long Term Evolution di beberapa kota. Dengan 4G Long Term Evolution, masyarakat dapat memperoleh akses internet lebih cepat hingga 100 MB per second dan stabil. Hadirnya jaringan 4G ini juga memberi kemudahan bagi mereka yang bekerja di dunia kreatif, seperti para blogger untuk mengunggah hasil karyanya dengan stabil dan efisien waktu. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyambut baik hadirnya 4G Long Term Evolution di Indonesia. Dirinya berharap operator seluler di Indonesia tidak hanya mengenalkannya saja, tapi juga bisa mengedukasi para pelanggannya soal teknologi 4G mulai dari manfaat sampai implikasinya. Memang Menkominfo masih mengakui jika kebutuhan 4G masih terbatas, karena vendor yang memproduksi ponsel 4G di Indonesia juga sedikit tersedia. Dengan adanya operator yang memberi layanan 4G ini, bisa menggandeng para vendor ponsel untuk menghadirkan ponsel berperangkat 4G lebih banyak lagi, terutama dengan harga terjangkau. Hadirnya layanan 4G akan menjadi tantangan bagi operator penyedia agar semakin membenahi jaringannya seperti kartu SIM yang masih belum optimal, serta pelayanan customer service ditingkatkan. Sehingga perkembangan teknologi 4G Long Term Evolution bisa memberikan perubahan dan perbaikan jaringan di Indonesia. Tim TVmu memberitakan. Pada awal 2015 nanti, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun flyover di kawasan perempatan Kuningan. Pembangunan flyover bertujuan untuk mengurangi padatnya volume kendaraan. Untuk mengantisipasi semakin padatnya jumlah kendaraan yang masuk ke ibu kota Jakarta, membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membangun jembatan layang atau flyover. Pembangunan flyover yang menjadi prioritas di awal tahun 2015 adalah pembangunan flyover di kawasan perempatan Kuningan. Saat ini kawasan Kuningan menjadi rute atau akses yang sering mengalami kemacetan akibat padatnya volume kendaraan. Dengan adanya pembangunan flyover di kawasan tersebut, nantinya bisa digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang ingin melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju Semanggi. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, kawasan Kuningan selalu dipadati kendaraan, mulai dari kendaraan umum hingga pribadi. Dengan pembangunan flyover itu, volume kendaraan bisa dikurangi, sehingga bagi pengendara dari arah Pancoran menuju Semanggi tidak lagi lewat perempatan Kuningan, tapi bisa melalui atas flyover. Selain itu, kawasan Kuningan menjadi titik pertemuan kendaraan yang datang dari arah Semanggi dan Jalan Rasuna Said yang ingin menuju Mampang Perapatan. Volume yang padat menimbulkan antrian kendaraan cukup panjang, sehingga membuat kondisi lalu lintas tersendat. Pembangunan flyover di kawasan Kuningan ini ditargetkan akan selesai pada Desember tahun depan. Direncanakan memiliki panjang sekitar 600 meter dengan lebar 5,1 meter. Tim TVmu memberitakan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan mobil tenaga surya yang ramah lingkungan, yakni karya siswa SMK Muhammadiyah dengan nama Mikrobus Surya Wangsa 2 dan Giwangkara. Prestasi membanggakan terus ditorehkan para putra-putri terbaik Muhammadiyah. Beragam inovasi di bidang teknologi terus dikembangkan dalam menjawab tantangan global. Dan tidak sedikit hasil karya putra-putri persyarikatan meraih predikat terbaik mulai dari tingkat nasional hingga di tingkat global.
Kali ini dalam menjawab tantangan untuk menciptakan transportasi publik yang ramah lingkungan, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang, Jawa Timur, dan SMK Muhammadiyah Haur Gelis Indramayu, Jawa Barat berhasil memproduksi kendaraan roda 4 ramah lingkungan, yakni dengan memanfaatkan tenaga listrik dan tenaga surya. Kedua kendaraan tersebut diberi nama Surya Wangsa 2 dan Giwangkara. Kendaraan karya siswa SMK Muhammadiyah ini resmi diluncurkan di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dari seluruh tanah air, serta sejumlah pejabat eselon 1 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peluncuran kedua kendaraan ramah lingkungan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Peluncuran ini ditandai dengan pembubuhan tanda tangan dari kedua tokoh tersebut. Dalam sambutannya, Anies Baswedan menyampaikan apresiasinya terhadap karya inovatif dari putra-putri Muhammadiyah ini yang terus membuktikan bahwa Muhammadiyah mampu mencetak para generasi muda yang potensial. Dalam menilai karya persyarikatan ini sangat menginspirasi pemuda di tanah air yang memiliki potensi untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dan menilai karya persyarikatan ini sangat menginspirasi pemuda di tanah air yang memiliki potensi untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Haur Gelis dan SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi di Malang membuktikan bukan sekedar jadi apa, tapi berkarya apa. Ini adalah sebuah inspirasi untuk semua. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi SMK baik di lingkungan Muhammadiyah maupun di lingkungan-lingkungan lain di seluruh Indonesia yang menghasilkan karya, dan tidak harus semuanya berbentuk mobil. Yang dihasilkan jangan mobil saja. Kita memiliki kebutuhan produk yang sangat banyak. Karena itu dorong anak-anak kita untuk benar-benar menghasilkan terobosan. Mobil-mobil yang ini, yang dua dipajang di depan ini, hari ini menjadi contoh kemajuan. Kedua kendaraan ramah lingkungan ini selain menjadi objek pembelajaran, disebut juga akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tanah air. Iksan Marsa, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Dalam rangka peluncuran mikrobus Surya Wangsa 2 dan Giwangkara pada Jumat kemarin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Din Samsudin menekankan 3 arti penting dari karya tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Peluncuran dua kendaraan ramah lingkungan yang diberi nama mikrobus Surya Wangsa 2 dan Giwangkara karya SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang, Jawa Timur dan SMK Muhammadiyah Haur Gelis Indramayu, Jawa Barat ini terus mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Luapan kebanggaan juga disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Din Samsudin dalam sambutannya di sela-sela peluncuran mobil tersebut yang digelar pada Jumat 19 Desember kemarin. Dalam sambutannya di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Din mengemukakan 3 arti penting dari karya-karya yang diciptakan oleh putra-putri terbaik persyarikatan ini, yakni terkait tanggung jawab, inovasi, dan dedikasi Muhammadiyah untuk kemajuan bangsa dan negara. Karya ini mengandung arti 3. 1. Responsif. Bahwa Muhammadiyah memberikan respons terhadap masalah bangsa, masalah umat manusia yang sekarang sedang mengalami krisis energi, mengalami masalah rusaknya lingkungan hidup, termasuk karena polusi. Maka perlu teknologi-teknologi yang mendukung green energy, green technology, green environment. Ini salah satu respons Muhammadiyah. Insya Allah kalau mobil-mobil ini akan dipakai oleh rakyat Indonesia, maka polusi di negara kita ini akan banyak sekali berkurang. Yang kedua, ini juga menunjukkan inovasi. Maka selain responsif, juga inovatif. Ini sejalan dengan tekad Muhammadiyah untuk menjadi gerakan pembaruan dan gerakan perubahan di negara kita ini. Ini inovasi yang luar biasa. Yang ketiga, ini juga dedikatif. Inilah sumbangsi Muhammadiyah, inilah pengabdian Muhammadiyah kepada bangsa dan negara. Apalagi kalau karya-karya ini nanti
tidak hanya sebagai sarana pembelajaran, tapi juga sebagai sarana yang dipakai oleh masyarakat luas. Terkait 3 arti penting tersebut, Din juga menyampaikan agar karya putra-putri terbaik persyarikatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah yang tentunya akan menjadi sebuah motivasi untuk membangun potensi generasi muda di tanah air. Iksan Marsa, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Sebagai upaya memasyarakatkan dan membumikan Al-Quran di tanah air, Lembaga Tahfiz dan Ta'lim Al-Quran Fatullah UIN Jakarta menggelar Semarak Al-Quranic Festival, yakni bertajuk membangun keunggulan berbasis Al-Quran. Membumikan Al-Quran menjadi tantangan terbesar bagi umat Islam di tanah air. Di tengah derasnya terpaan arus globalisasi yang semakin menjauhkan masyarakat muslim akan kewajibannya untuk mempedomani Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Menyikapi realitas tersebut, Lembaga Tahfiz dan Ta'lim Al-Quran Fatullah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Semarak Quranic Festival Gebiar ke-14 yang digagas untuk menjawab tantangan membumikan dan memasyarakatkan Al-Quran di tanah air. Festival Quran yang digelar selama 2 hari di Masjid Fatullah UIN Jakarta ini menyajikan sejumlah acara bertemakan Al-Quranul Karim yang diantaranya bedah buku berjudul Balita Pun Hafal Al-Quran serta sejumlah kegiatan haflah Al-Quran mulai dari haflah tahfiz Al-Quran, haflah tilawah dan tasmi Al-Quran yang diikuti oleh puluhan qori dan hafiz Quran dari berbagai daerah di tanah air. Selain itu, dalam perhelatan festival Quran ini juga diadakan deklarasi cinta Al-Quran oleh sejumlah sekolah dan pondok pesantren dari kota Tangerang Selatan. Hal senada disampaikan Ketua Umum LTTQ Fatullah UIN Jakarta Ahmad Syafawi. Ya, jadi memang kegiatan ini adalah kegiatan yaitu Gebiar LTTQ SKF dan berikut ekspor di belakang. Nah, ini adalah Semarak Quranic Festival yang memang dalam rangkaian kegiatan Milad LTTQ ke-14. Nah, daripada rangkaian-rangkaian tersebut ada beberapa kegiatan tentunya. Untuk hari ini yaitu bedah buku. Lalu nanti sore kita ada haflah tahfidz Al-Quran yang memang orang-orang para penghafal Quran kita akan berkumpul bersama. Lalu selanjutnya di malam hari kita ada haflah khatmil Quran, yaitu malam hari ada haflah tilawah, yaitu cara bagaimana kita itu mengundang daripada qori dan qoriah nasional dan internasional. Dengan adanya festival Al-Quran yang digagas Lembaga Tahfiz dan Ta'lim Al-Quran Masjid Fatullah UIN Jakarta ini diharapkan dapat mempelopori gerakan untuk mengajak umat Islam kembali memasyarakatkan dan membumikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ihsan Marsa dan Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Pengurangan jam kerja bagi perempuan khususnya bagi seorang ibu dinilai sesuai dengan pandangan Islam. Karena dalam Islam perempuan tidak dibebani peran ganda sebagai pencari nafkah, karena nafkah merupakan kewajiban suami sebagai pemimpin rumah tangga. Islam memposisikan perempuan dalam derajat yang tinggi serta mulia. Islam menjadikan perempuan sebagai ibu sekaligus pengatur rumah tangga. Perempuan dalam Islam tidak dibebani peran ganda sebagai pencari nafkah, karena nafkah dalam Islam adalah kewajiban yang dibebankan syarat kepada para lelaki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Adapun hukum wanita bekerja di dalam Islam adalah boleh. Setiap wanita Islam boleh bekerja dan berpartisipasi publik dengan memenuhi syarat syar'i, diantaranya mendapat izin dari wali dan menutup aurat secara sempurna. Wali haruslah melindungi dan mencukupi semua kebutuhan para perempuan yang berada dalam tanggungannya. Jika tidak mampu, maka keluarga besar yang menjadi wali wajib untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Ketika perempuan memilih bekerja dan meninggalkan rumah, maka harus atas restu dan ridho walinya.
Terkait dengan jam kerja, menurut Islam seharusnya perempuan memang tidak bekerja penuh hari dan melalaikan pekerjaan yang utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Islam tidak melarang wanita bekerja selama dia bekerja karena keahliannya dan untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Sebagai pihak yang berwenang yaitu pemerintah, seharusnya dapat melihat dampaknya jauh ke depan bila kebijakan ini diterapkan. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Sebagai wujud keprihatinan akan kepemimpinan di tanah air, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan pemuda bangsa. Berikut informasinya untuk Anda. Melihat kondisi kepemimpinan Indonesia yang rapuh, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengadakan pelatihan kepemimpinan pemuda bangsa. Kegiatan ini membekali generasi muda Indonesia dengan jiwa kepemimpinan nasional yang tangguh, sidik, fatonah, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pelatihan kepemimpinan pemuda bangsa yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri oleh Abdul Muslimin, perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Juga Mandir Ahmad Syafi, asisten deputi OKP, diisi dengan materi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Karena kita keprihatinan dengan kondisi kepemimpinan nasional kita hari ini. Kenapa kita mengambil tema tentang kepemimpinan nasional? Ya karena memang kita melihat bahwa kepemimpinan nasional kita hari ini rapuh dan kita perlu membekali generasi muda kita dengan jiwa kepemimpinan nasional yang tangguh, yang sidik, yang fatonah, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dengan diselenggarakannya acara ini, diharapkan dapat menjadikan generasi muda Indonesia, khususnya para pemuda Muhammadiyah, berkontribusi dengan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berakhlakul karimah. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, untuk memanjakan para pengendara mobil, perusahaan Google akan mengembangkan teknologi bernama Android Auto, di mana teknologi ini memiliki fasilitas internet tanpa harus terhubung dengan ponsel. Era teknologi kini tidak lagi harus mengandalkan ponsel sebagai media berinternet. Seperti yang sedang dilakukan oleh perusahaan Google dalam mengembangkan software bagi para pengendara mobil. Software buatan Google satu ini mampu memanjakan pengendara mobil berinternet tanpa harus menggunakan ponsel sebagai medianya. Software dengan nama Android Auto ini memiliki menu beragam. Selain bisa berinternet, di Android Auto juga disediakan aplikasi GPS dan musik streaming. Jika software besutan Google ini berhasil diterima masyarakat, maka akan menjadi sistem standar pertama yang menyajikan fitur hiburan dan navigasi. Rencananya Google akan mengembangkan lebih jauh lagi, seperti bisa dimanfaatkan sebagai kamera sensor dan indikator bahan bakar. Bukan tanpa tantangan suatu inovasi diciptakan. Google akan dihadapkan berbagai tantangan teknis dan bisnis, termasuk meyakinkan produsen otomotif agar bisa diterima. Tim TVMU memberitakan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Banjarmasin, yakni kota yang berada di Kalimantan ini, termasuk satu di antara kota besar yang ada di tanah air. Kota yang dijuluki kota seribu sungai ini menyimpan banyak cerita tersendiri. Mau tahu serunya seperti apa? Saksikan liputan kami berikut ini. Banjarmasin merupakan kota terbesar di Kalimantan sekaligus ibu kota Kalimantan Selatan. Wilayah yang banyak dilalui sungai besar atau kecil ini membuat banyak sekali kegiatan yang dilakukan di atas sungai. Salah satunya seperti Pasar Terapung. Banjarmasin pun terkenal dengan kuliner olahan ikannya dan terkenal dengan masjid tertua di Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Jami. Pertama-tama, kami mengunjungi Pasar Terapung Siring. Pasar Terapung sudah menjadi identitas kota Banjarmasin dari dulu, meskipun semakin lama semakin sedikit.
Akhirnya pemerintah menghidupkan kembali pasar terapung dengan memindahkan sebagian pasar terapung di Lok Baintan menjadi dekat kantor gubernur yang disebut Pasar Terapung Siring. Berbagai macam kegiatan pun dilakukan seperti ada yang berjualan lontong, soto, sayur mayur, kue basah, dan buah-buahan. Pasar Terapung Siring selalu dipadati oleh warga Banjarmasin di hari Minggunya karena Pasar Terapung Siring hanya buka di hari Minggu. Nah, setelah merasakan pagi di Pasar Terapung Siring, kami lalu berkunjung ke masjid tertua di Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Jami. Masjid Jami dikenal juga sebagai Masjid Sungai Jinga. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial yang berbahan dasar kayu ini sudah berdiri dari tahun 1777. Meskipun masjid ini sudah dilakukan beberapa renovasi, tetapi pemerintah Banjarmasin tetap mempertahankan keaslian dari masjid tersebut. Meskipun masjid tersebut hanya dibuka saat waktu sholat saja, tetapi masyarakat bisa melihat-lihat Masjid Jami ini di sekitar luar masjid. Nah, pemirsa TV-mu, setelah kita jalan-jalan dari Pasar Terapung Siring dan Masjid Jami, saatnya menikmati kuliner khas Banjarmasin. Perut lapar seperti ini cocok sekali kalau makan lontong. Lontong khas Banjarmasin ini namanya lontong orari. Lontong orari ini mirip dengan lontong sayur khas Jakarta. Tapi lontongnya ini berbeda pemirsa, karena menggunakan ikan haruan atau biasa kita menyebutnya itu dengan ikan gabus. Lontong orari ini terletak di jalan seberang Masjid Banjarmasin dan buka setiap hari dari pukul 10.00 sampai pukul 3 pagi dini hari waktu Indonesia Tengah. Rumah makan lontong orari ini pun berbentuk lesehan ala rumahan. Jadi kita makan serasa seperti di rumah sendiri. Ya pemirsa TV-mu, saat ini saya telah berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan sekarang saya telah berada di kuliner khas Kalimantan Selatan, yaitu lontong orari pemirsa. Nah, bedanya dari lontong-lontong yang ada di Indonesia itu adalah lontong orari ini khas Banjarmasin menggunakan ikan. Ikannya bernama ikan haruan pemirsa, seperti ini nih. Nah, ikan haruannya itu juga kalau di Indonesia itu disebutnya itu ikan gabus. Nah, dan yang paling unik di sini adalah lontongnya pemirsa berbentuk segitiga. Nah, coba kita cicipin ya pemirsa, rasanya seperti apa. Paling diandalkan adalah sering kesini Pak? Sering. Kenapa Pak milih lontong orari Pak? Oh sini lontongnya enak, ikan gabusnya gede, terus bumbunya terasa. Terus soal harganya pas nggak Pak? Kalau soal harga sesuai dengan rasanya, nggak masalah. Oke. Ya, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Nah pemirsa TV-mu, itu dia tadi rangkaian perjalanan kami menuju kota Seribu Sungai Banjarmasin. Sampai ketemu lagi di liputan selanjutnya. Yusrina Nurul Anggraini melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TV-mu. Bersama saya Ihsan Marsha dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.